kesimpulannya seperti ini. Terlalu banyak kambing langsung tanpa pengalaman, artinya kamu punya modal tapi kamu harus terjun dan kamu tidak punya. Tidak tahu pengalaman apapun itu ya. Ya artinya uang kamu tidak berguna. Iya. Karena kamu tidak mempunyai pengalaman. Pengalaman. Ya, ujung-ujungnya kamu nyuruh ABK. Ya, sedangkan ABK otomatis tidak seperhatian kita pemilik kambing. Seperti itu yang biasanya untuk para pemula yang sering terboncos dan bangkrut seperti itu. Cuma modal uang ya, Mas? Ya, cuma modal uang. Kalian cuma mengandalkan uang tapi kalian tidak mengandalkan pengalaman ilmu. Lebih berarti kalau saya lebih mengandalkan pengalaman dan ilmu. Jadi uangnya tetap berjalan, nggak hilang seperti itu ya. Beli bakalan hanya karena murah. Nah, seperti ini, beli bakalan karena murah. Kambing murah, nanti saya pengumumannya seperti ini, tahun depan seperti ini, nggak usah. Beli bakalan itu yang berkualitas, jangan yang murah ya. Pakan tidak konsisten, ini yang bikin kalian bangkrut. Pakan tidak konsisten artinya kita pakannya itu ganti-ganti, sering ganti-ganti. Enggak ini terus ya. Iya benar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai usaha pengemukan kambing pet tapi takut rugi. Nah, di video ini kita bahas tuntas strategi pengemukan dari nol, mulai dari cara pilih bakalan murah tapi efektif sampai manajemen kandang dan penjualan. Buat pemula wajib tonton sebelum mulai usaha biar nggak boncos dan bangkrut ya. Nah, usaha pengemukan kambing pet bisa jalan cuan tapi juga bisa bikin rugi kalau kalian salah langkah ya. Video ini bahas cara pengemukan kambing PE buat pemula dari awal sampai panen supaya kamu nggak bangkrut di tengah perjalanan. Nah, menurut kalian itu apa sih usaha pengemukan? Jadi menurut saya ini, kalau menurut saya fokus utama meningkatkan bobot tubuh kambing dalam waktu singkat, biasanya 3 atau 5 bulan. Tujuannya dijual saat bobot maksimal, harga tinggi, bisa untuk kurban, akikah, konsumsi dan pedaging. Berbeda dengan breeding ya. Pengemukan fokus ke bobot dan nilai jual jangkau pendek ya, seperti itu. Nah, kenapa pemula sering gagal? Terutama untuk masalah umum, biasanya itu yang satu salah pilih bakalan ya, bisa disebut cacat ataupun sakitnya, ataupun kalau cacat itu dengklang, sanglir ataupun budigen seperti itu ya. Sakitnya wedusnya ngelentreng ataupun nggak fit seperti kambing-kambing yang di depan kalian seperti ini ya. Kalau video di depan kalian ini kan kambingnya alhamdulillah kebetulan sehat semua dan tidak cacat ya. Terus yang kedua, biaya pakan terlalu besar, artinya seperti ini ya. Kalian bisa membeli pakan tambahan dan membeli pakan beli ya, seperti polar, konsentra, tapi kalian tidak bisa untuk analisa harga jualnya kambing itu seperti apa. Misal contoh, kalian punya kambing dengan dijual harga 1.500.000 tapi kalian beli pakannya dalam 1 bulan habis 1.500.000 seperti itu ya. Ya bisa dibilang katakanlah polar itu kan 200.000 per 50 kg. Jadi ya satu kantongnya itu 50 kg dan harganya 200.000. Nah, kalau misalkan 200.000 kali 30 itu berapa nominalnya ya. Jadi harganya kita sesuaikan dengan harga nilai jual yang kambing dan kita sesuaikan juga pakannya. Kita punya analisa, jangan terambisi ataupun tergoyah dengan nilai yang sampean punya modal untuk peternak seperti itu ya. Terus tidak tahu cara menghitung HPP ataupun yang disebut harga pokok produksi. Nah, itu yang saya sebutkan di titik poin yang kedua tadi. Ya, terus yang selanjutnya kandang kotor dan penyakit menyebar, artinya kandang yang tidak bersih, yang 1 bulan tidak dibersihkan, pasti penyakit itu menular ke kambing yang lainnya. Jadi menurut saya ini kambingnya ini yang budeng nakal. Menurut saya kandang itu sangat efektif kalau kita dibersihkan terus setiap hari, itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada waktu ya 1 bulan atau 1 minggu 1 kali seperti itu, biar kambingnya itu tetap terjaga dan tetap sehat ya. Panik saat harga pasar turun, nah ini yang titik terakhir. Biasanya itu petani ataupun peternak itu fluktuasi harga itu, inflasi harga itu kalau sedang turun itu pasti dijual. Nah, itu yang membuat kegagalan kalian. Kalau misalkan harganya
lagi turun ya jangan dijual, tetap tenang saja lah ya. Semua masalah yang tadi saya bahas itu kan pasti ada solusinya. Kita cari solusinya bagaimana biar kambing kita terjual mahal. Yo artinya ojo gampang dapusi blantik ya. Sebenarnya itu pas harga inflasi pasar itu sebenarnya itu menurun banget ya enggak lah, tapi harganya stabil. Tapi biasanya kalau blantik datang ke kandang kita pasti ke kandang kalian pasti menawarkan ini harga sekian ini pasar lagi turun harganya. Enggak mas, itu karena blantik itu mau mencari keuntungan yang banyak ya, seperti itu. Kambing-kambing seperti ini pastinya harganya ya lebih tinggi dari kambing yang biasa. Tapi kalau kambing yang biasa ya mungkin mengikuti harga inflasi pasar ya bisa jadi. Tapi kalau kambing seperti ini ya biasanya lebih tinggi dari kambing biasa ya. Nah terus yang poin ke selanjutnya, modal dasar untuk memulai beternak itu artinya yang satu, kandang sederhana yang penting kering dan bersih. Nah tadi saya sebutkan harus rajin pembersihan ya. Poin kedua, bakalan kambing PE jantan 6 atau 9 bulan, yang artinya yang di depan ini bakalan umur 6 bulanan semua ini. 6 bulanan, cari kambing yang umur 6 bulanan seperti ini ya. Jadi udah siapan penggemukan, ini udah siapan penggemukan. Terus yang kelanjutan pakan utama adalah hijauan dan fermentasi, tapi saya lebih berdominan ke hijauan. Karena apa? Karena hijauan itu kan pasti pakannya nutrisinya lebih banyak dan baru memetik dari pohon. Kalau fermentasi itu kan dilahyukan di endong di dalam tong dalam 1 minggu ataupun 2 hari. Artinya kambing itu harus memakan pakan bosok. Fermentasi itu kan pakan bosok, bukan pakan sehat. Yang pakan sehat itu yang hijauan yang baru memetik seperti ya. Terus yang keempat ini sangat riskan kematian, tapi kalian harus apa ya artinya yo, harus mencegah, sedia payung sebelum hujan, sedia obat sebelum kambing terjadi kematiannya, seperti itu. Tambahan vitamin mineral jika perlu ya, seperti itu ya. Jika perlu sampean itu menyanding obat vitamin lah ya, vitamin untuk kambing-kambing seperti ini, dan mineral yang seperti di kandang saya itu di depan kandang itu kan ada patok lah, itu mineral ya. Jadi menurut saya kalau untuk para pemula itu belajarlah dulu dari 5 ekor. Kalau sudah cukup untuk belajar, kalian tambah lagi, insya Allah sampean pasti sukses untuk beternak pengemukan seperti ya. Cara memilih yang poin ke selanjutnya, cara memilih bakalan gemuk yang menguntungkan ya. Jadi seperti ini ya, ciri bakalan bagus mas, tolong bantuin ya. Ini sampean saya lanjutkan lagi. Mic pakai dulu. Udah hidup belum? Udah. Ya. Yuk. Nih saya kasih kesimpulannya ya, karena saya kan di belakang kamera. Jadi seperti ini. Nih. Enggak. Kamu pegang kamera. Pegang kamera. Oke. Siap. Nah, ya. Oke. Awas tangannya awas aja iku Nah, wis. Nah, iya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, buat kalian cari kambing yang 6 bulan biar tidak salah milih seperti ini ya. Ini kan kambing umur 6 bulanan. Oh iya, 6 bulan itu kambing yang sehat. Jadi sepertinya seperti ini mas. Ya, dari nilai karakter dan nilai kambingnya itu giras. Artinya giras itu ya kambingnya tidak loyo lah ya, seperti ini ya. Ya seperti ini kebetulan. Nah seperti ini mas. Kalau kambing yang seperti ini jangan dibeli. Oh iya, itu apa namanya itu mas? Ini bekas luka. Ini bekas luka. Yang kayak ini jangan dibeli ya. Oh iya, siap. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau kalian ragu dan tidak bisa untuk pengobatan kambing seperti ini, jangan dibeli. Iya. Belilah yang sempurna saja, yang seperti ini. Contoh. Kalau ini sempurna ini ya mas? Sempurna, ya. Enggak ada cacat kayak tadi itu ya. Tapi kalau menurut saya itu kambing yang seperti itu tadi masih aman, karena saya sudah tahu penanganan ataupun pengobatan. Nah kambing seperti ini, nah pilihlah kambing seperti ini yang karakter kupingnya seperti ini, telingannya seperti ini, lebar, panjang. Ini kambing sehat, pasti ini kambing mempunyai harga nilai jual tinggi. Beda dari kambing yang tadi. Yang tadi yang ini nih ada bentolan. Ada bentolan. Nah, terus yang untuk kegirasan seperti ini mas, yang kambing seperti budeng ini. Ini giras nih. Ini giras. Ini namanya giras. Nah, tuh kan ngoyok-ngoyok sama kamera. Ngoyok ini. Mandan nakal ya mas. Nah, ya. Seperti itu tadi ya. Cari kambing yang kupingnya panjang, terus lebar, terus pasunnya juga dapat, terus kalau bisa ya bibirnya
yang bawah ke depan. Nah seperti itu ciri-ciri. Itu ciri-ciri kambing yang sehat. Ya. Jadi seperti itu. Nyadil. Ya, oke, saya lanjut lagi ke saya di belakang kamera. Nah, jadi yang udah saya sebutkan itu udah saya jelaskan ciri-cirinya ya. Nah, terus yang poin ke selanjutnya, pakan pengembungan murah efektif. Jadi seperti ini ya. Pakan hijauan, kita pindah ke pakan hijauan. Nah, pakan hijauan seperti ini lah ya, artinya rumput gajah dan lamtoro dan daun singkong dan lain-lain 100% dari bobot tubuh per harinya, seperti ini ya. Kita menggunakan pakan ramban seperti ini ya, jadi nutrisinya itu banyak dan kambingnya itu sehat dan bersih. Seperti ini daun singkong, dan terus yang ini daun nangka, kita bercampur aduk lah ya. Ada daun oyot-oyotan, karena apa? Karena kita berdominan untuk bercampur-campur biar kambingnya itu nutrisinya banyak, seperti itu ya. Jangan pakai fermentasi, kalau saya fermentasi tidak. Jangan pakai fermentasi. Fermentasi itu pakanan bosok yang dilayukan 1 bulan 2 bulan lalu dipakankan ke kambingnya. Memang fermentasi itu lebih ringan dari pakan yang seperti ini. Karena apa? Karena fermentasi itu diindong di dalam tong. Jadi buat kambingnya itu menurut saya kasihan. Kambing kok ya umumnya makannya panganan yang sehat, kok kita kasih pakan fermentasi yang pakan bosok seperti itu ya. Terus kita kasih air garam di depan seperti ini, air mineral seperti ini. Air mineral kan seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini air mineral biar di. Mas, mic-nya udah nggak kepake belum? Udah. Wah, saya pilihkan lagi di sini ya. Kalau belum ini Mas. Jadi fungsi batok ini kan kita buat mineral kambing biar kambingnya itu sehat ya Mas. Iya. Ini isinya garam. Isinya garam. Jadi buat kalian, nah biar buat kalian yang mau tiru silakan tiru aja. Ini kan cumplung namanya. Cari aja di pohon kelapa pasti ada itu kerambil yang udah tua. Ini biar kambingnya juga diam ya Mas ya. Juga diam, nutrisinya juga banyak. Apa ya? Kambing sehat. Sehat. Karena itu kan ada air, air garam seperti itu. Nah kuncinya menurut saya jangan bikin pakan mahal, gunakan bahan lokal yang melimpah ya, seperti ini yang tadi saya sebutkan. Nah pakan-pakan seperti kan melimpah tuh, seperti ini kan melimpah ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah beli-beli yang lain-lain. Kalau kalian masih kapasitas 30 ekor ataupun 20 ekor lah, intinya 50 ke bawah, nggak usah beli-beli pakan yang di toko. Kita gunakan pakan murni saja, pakan lokal saja ya, seperti itu. Nah lebih sehat di kambing ya Mas. Iya benar, lebih sehat di kambing. Karena kita juga tidak bisa memberi pakan tambahan yang, karena kita kan punya kalkulasi sendiri ya, karena keuntungannya dari kambing itu sama pakan tambahan itu nggak ketemu kalau menurut saya. Tapi kalau 100 ekor sih ketemu Mas, ketemu ya, kalau 100 ekor ketemu. Terus yang ke selanjutnya, pantau bobot dan catatan rutin ya. Timbang bobot tiap 2 minggu sekali, catat nafsu makan, terus perubahan perilaku ya. Artinya kalau misalkan seperti ini ya, kita kan sering ya Mas, pagi, siang, sore, malam kita kan pantau kambing-kambing kita di sini biar selalu terpantau lah. Ya gimana caranya, maksudnya kambing kalau tidak nafsu kita pakai ini vitamin biar makannya itu terjaga, pasti naik. Kita pantau terus, jangan sampai kita biarkan dan jangan sampai kita abaikan itu kambing. Kalau seperti ini kambingnya kan udah terlalu nafsu ini ya. Sehat alhamdulillah sehat. Nah. Terus yang poin ke selanjutnya Mas, jadi seperti ini Mas, untuk masalah penjualan, kalau penjualan itu menurut saya ini saran ya, kalau penjualan saya Mas. Jadi gini, cara jual itu sangat simpel ya, langsung ke pasar hewan. Kalau ke pasar hewan itu harganya murah, karena inflasi pasar hewan itu kan pasti murah. Nah terus yang titik kedua, jual online atau Instagram, grup Facebook ataupun grup TikTok lah ya, jual saja di pasar online dan di pasar media ya. Terus jual ke pengepul dan pejagal, terus sistem open PO untuk kurban akikoh. Tapi kalau saya lebih berdominan ke tiga Mas, yang poin pertama, poin kedua, poin keempat ya. Kalau untuk yang jual ke pengepul dan pejagal saya tidak merekomendasi, karena jagal itu harganya belinya sangat murah banget ya Mas. Murah banget, murah epol kalau pejagal. Tapi kalau saya saran langsung ke pasar ataupun
jual pasar media atau sistem PO untuk kurban dan akikoh seperti itu ya Mas. Iya. Ini gampang lah, gampang banget buat ternak seperti ini, sangat gampang ya. Untuk yang poin selanjutnya ini udah terlalu panjang, nanti poin selanjutnya itu baru itu langsung kita selesai ya. Iya. Untuk Ya, yang video selanjutnya lah nanti bahas lagi ya Mas. Iya, poin yang kedua seperti ini ya Mas. Kesalahan yang sering dilakukan pemula itu artinya terlalu banyak kambing langsung tanpa pengalaman. Nah ini yang saya sebut ini Mas. Kesimpulannya seperti ini. Terlalu banyak kambing langsung tanpa pengalaman, artinya kamu punya modal tapi kamu harus terjun dan kamu tidak punya. Tidak tahu pengalaman apapun itu ya. Ya artinya uang kamu tidak berguna. Iya. Karena kamu tidak mempunyai pengalaman. Pengalaman. Ujung-ujungnya kamu nyuruh ABK. Nah, sedangkan ABK otomatis tidak seperhatian kita pemilik iya, kambing. Seperti itu yang biasanya untuk para pemula yang sering terboncos dan bangkrut seperti itu. Cuma modal uang ya Mas. Ya, cuma modal uang. Kalian cuma mengandalkan uang tapi kalian tidak mengandalkan pengalaman ilmu. Lebih berarti kalau saya lebih mengandalkan pengalaman dan ilmu. Jadi uangnya tetap berjalan, nggak hilang seperti itu ya. Beli bakalan hanya karena murah. Nah, seperti ini, beli bakalan karena murah. Kambing murah, nanti saya pengumumannya seperti ini, tahun depan seperti ini, nggak usah. Beli bakalan itu yang berkualitas, jangan yang murah ya. Pakan tidak konsisten, ini yang bikin kalian bangkrut. Pakan tidak konsisten artinya kita pakannya itu ganti-ganti, sering ganti-ganti. Enggak ini terus ya. Iya benar. Terus yang keempat, yang ke selanjutnya, jaga kebersihan kandang. Kandang harus bersih. Jadi kandang bersih itu biar kambingnya itu harganya juga naik dan sehat. Ya. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Nah ini penting banget Mas. Nah ya penting banget itu. Iya. Sangat penting. Sangat penting banget itu. Nah, terus yang selanjutnya tidak punya rencana pemasaran dari awal. Jadi artinya sampean pelihara seperti ini tapi kalian tidak punya pandangan ke depan mau dijual kemana seperti itu ya. Itu yang bikin bangkrut. Terus yang selanjutnya ini saya mau closing dulu dan ini saya mau tutup karena video udah terlalu panjang ya Mas. Ya udah dari tadi nih Mas, ya. Udah sepil semua ya. Ya udah sepil semua ya. Mulai usaha penghubungan PA itu mudah banget Mas, sangat mudah asalkan tahu ilmunya, jangan tunggu sempurna baru mulai. Yang penting mulai dengan benar, pasti kalian bakalan sukses ya. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, komen dan subscribe buat dapetin video edukasi peternakan lainnya seperti itu ya. Kalau saya ada ucapan yang salah dan tutur kata yang salah dimohon maklumi dan dimohon maafin ya, karena kita apa adanya seperti ini ya. Tapi kita tahu kok ilmu pengalaman peternak kambing. Kalian kalau ada masalah langsung kontak kami ada di deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.